wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan satu lagi. Karena tadi kan Kak Pina bilang sebaiknya TT itu dilakukan tepat sesuai waktunya. Sana ibu hamil hamil kedua, dia tadi udah TT 2 di hamil pertama, udah tepat. Jadi dia 5 tahun selanjutnya dia hamil lagi. Jadi ini nggak tepat waktu maksudnya. Di titik tiganya tidak dilakukan, dia hamil lagi. Apa kita ulang lagi dari titik 1 atau langsung titik 3 dia statusnya? Karena ini kan kalau 5 tahun kemudian. Yang saya tahu, yang pernah saya dengar ya, tidak ada tambahan dari kata-kata yang lain. Yang saya tahu, dia memang berpatokan dengan jadwal itu. Kalau tidak sesuai, dia ulang. Bisa dikatakan gagal, tidak long life. Yang dikatakan dengan level long life itu sesuai dengan jadwal. Kalau sudah rancu seperti itu tidak dikatakan long life lagi. Itu maksudnya. Yang dikatakan long life itu dia dari pertama mendapatkan pendidikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu yang dikatakan long life. Tapi seperti yang dikatakan tadi, dia tidak mencapai long life, berarti kurang itu berarti datanya. Bisa dikatakan, bisa kita katakan itu diulang kembali. Terima kasih. Sampai ada tambahan dari kata-kata yang lain. Oke, bagaimana kira-kira? Sudah tadi Bu Cici pertanyaannya itu seperti apa? Jadwal minimal. Oke, berarti kita harus sama-sama satu pemahaman ya, biar pasiennya tidak juga kesakitan dan juga kita tepat memberikannya. Oke, berdasarkan modul ini adalah apabila bayi sudah mendapatkan imunisasi DPT 1, 2, dan 3, itu sudah terhitung TT 1 dan TT 2. Apabila di kelas 1 SD dia mendapat DT dia akan mendapat DT 3. Kira-kira jarak dari dia umur 1 tahun ke kelas 1 SD berapa tahun? 6 tahun. Kalau untuk kekebalan yang ini, yang untuk TT 3 berapa tahun? TT 3 5 tahun. TT 1 ke TT 2, TT 2 itu hanya bertahan 3 tahun. TT 2 ke TT 3 itu hanya bertahan 5 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Tidak, masih tetap terhitung. Apabila dia dapat di dapat lagi DT di kelas 2, dia terhitung lagi TT 4. Iya. Iya. 6 tahun. Menurut modul yang ada itu bisa kita hitung. Iya. Menurut modul yang ada itu nanti bisa baca di modul sendiri. TT itu masih terhitung TT 3. Kemudian dilanjutkan TT 4. Bagaimana kita cara men-screening seandainya ibu tidak ingat dia ada imunisasi atau tidak? Tanyakan aja dia ada TT waktu kelas 1, ada disuntik kelas 1, kelas 2, kelas 3 apa enggak? Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada, itu sudah mencakupi 3 TT. Berarti tinggal dia 2 TT. Interval waktu itu yang boleh itu adalah dari TT pertama dengan TT kedua adalah 4 minggu atau 1 bulan. Itu tidak boleh kurang tapi boleh lebih. Nah, kalau dari TT pertama misalnya dia datang sebelumnya, yaitu dia datang kembali itu sudah 5 minggu, itu boleh diberikan. Nah, masih kita hitung screeningnya, istilahnya sudah pemberian TT pertama dari misalnya Cati. Dia misalnya Cati, kemudian dia mengulang lagi untuk datang untuk TT kedua. TT kedua itu kita hitungkan 4 minggu waktunya. Tahu-tahu dia datang umur 5 minggu. Menurut modul yang ada itu masih dihitung. Dia yang tidak boleh kurang tapi boleh lebih. Memang kalau kita lihat dari masing-masing efek atau memberi kekebalan, sepertinya TT1 dengan TT2, kalau TT1 tidak diulang pada tepat waktu itu pada 4 minggu,
memberikan kekebalan sebenarnya, ya kan? Nah, sebenarnya belum memberikan kekebalan itu kalau seandainya dari TT1 itu kita lakukan penyuntikan itu belum ada kekebalan. Setelah penyuntikan TT kedua baru ada kekebalan, itu memberikan kekebalan pada ibu itu 3 tahun, ya kan? Berarti itu sementara kita ikut modul yang ada. Berarti kita tetap harus gali dulu sejarah imunisasi pada ibu. Nah, jadi bisa pada satu ibu tuh bisa dilakukan juga imunisasi 2 kali atau 1 kali berdasarkan hasil screening kita. Oke ya? Ini kan modul ini kelas 3. Kan kalau kita dulu kelas 6 ya. Nah, kita sudah dapat TT3. Paling cepat kalau di bawah 1 bulan masuk ya. Jadi dia misalnya tanggal 1 bulan 1 harusnya Manis Pak. Tapi walaupun dia Tadi seperti yang saya katakan, berarti kita ikut modul yang ada. Dari modul yang ada ini adalah apabila dilakukan seandainya dapat dia TT1 di kelas SD1, SD kelas 2, SD kelas 3, kemudian berlanjut ke TT4 waktu Jatim. Waktu Jatim waktu dia hamil itu kan seharusnya masih TT5 ya. Jarak dengan TT1 dengan TT5 itu kan 1 tahun. 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih. Itu kalau dari dia Jatim itu berarti selama imunisasi dia tidak perlu diberikan. Kalau menurut modul yang ada, karena kita bicarakan modul kan? Iya, iya, tunggu 1 tahun. Karena kan dia rentan waktu pemberiannya 4 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Iya, iya. Itu berdasarkan modul yang ada ya. Bisa kita hitung dia akan terhitung TT Jatim itu terhitung TT4. Oke? Ada lagi kira-kira? Selama ini kemana di desa? Kalau posisinya tidak ingat dan dia tidak tahu, berarti tetap kembali ke TT1. Berarti kita harus menentukan status imunisasinya itu yaitu dari riwayat imunisasi yang dia ketahui ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Terima kasih buat kelompok 2, beri aplausan dulu untuk kelompok 2. Sekarang naik kelompok 3. Para kelompok 3 kami persilakan.